Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki. Begitu juga di luar dari situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kali ini saya akan mencoba untuk mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Apa yang sedang dia pikirkan untuk saat ini? Kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat apa yang sedang dia pikirkan untuk saat ini. Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah di balik dari kartu yang berada di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif, atau memang informasi yang bersifat negatif terhadap pemikiran manusia yang pernah kamu fokuskan? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi, muncul kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, terlebih dahulu saya mengarah terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Baik dari perasaan, baik dari pemikiran, ataupun baik dari sisi batin yang kamu miliki. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apa yang sedang mengendalikan diri kamu? Siapa yang mencoba untuk mengendalikan diri kamu? Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Mungkin kalau seandainya sisi energi kamu saya letakkan di depan, dan sisi energi orang lain saya letakkan terhadap di belakang dari sisi energi kamu, mungkin posisi energi orang lain yang berada di belakang kamu, seakan-akan energi tersebut selalu mengendalikan diri kamu. Di mana posisi pengendalian itu
terletak di dalam pemikiran kamu dan terletak di dalam perasaan kamu. Saya tidak tahu apakah posisi energi ini termasuk mengendalikan sisi keuangan kamu atau memang mengendalikan dari aspek lainnya. Seakan-akan sisi energi orang lain yang saya katakan ini selalu mengganggu pemikiran kamu. Ketika diri kamu sudah tidak mau lagi mempertahankan terhadap kondisi ketidaknyamanan yang kamu rasakan, satu energi yang berada di belakang kamu ini selalu terus-menerus mengharuskan posisi kamu untuk menerima dan untuk mengalami situasi ketidaknyamanan tersebut. Baik secara hubungan LDR, baik secara hubungan rumah tangga, ataupun hubungan yang menerima status single parent. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, diri dia pun saya kategorikan salah satu energi yang dikendalikan oleh pihak lain juga. Mungkin diri dia meninggalkan diri kamu, lebih mementingkan orang lain, justru orang lain mengendalikan diri dia di sini. Baik dalam posisi keuangan, baik dalam posisi pemikiran, baik dalam posisi pekerjaan. Dengan seseorang ini mengendalikan manusia tersebut tidak tahu harus berbuat apa. Kamu berusaha untuk berkomunikasi terhadap ini orang, seakan-akan ini orang selalu memberikan suatu respon yang tidak sesuai dengan harapan ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu berusaha untuk berkomunikasi secara baik terhadap ini orang memberikan respon selalu di dalam situasi pertengkaran. Ada satu energi yang saya rasakan baik dari diri kamu ataupun baik terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan sedang dikendalikan oleh pihak lain. Mungkin diri kamu dikendalikan oleh permasalahan, mungkin manusia ini dikendalikan oleh pihak ketiga ataupun pihak lain. Kita lihat kartu di bawahnya. Wow. Muncul kartu Four of Pentacles. Muncul kartu Four of Pentacles. 4 koin yang dimiliki oleh satu orang, di mana ketika 4 koin ini dimiliki oleh satu orang, posisi 4 koin ini terbagi atas 2. 1 koin berada di atas kepala, 3 koin berada di kedua kaki. Kalau saya menarik 3 koin yang dihempit oleh kedua kaki, seakan-akan satu energi yang mengendalikan diri dia berusaha untuk membuat diri dia agar berada di dalam posisi keterpurukan dan tekanan batin yang luar biasa. Bukan hanya keterpurukan ataupun tekanan batin yang luar biasa, diri dia pun berada di dalam situasi yang dimana situasi tersebut benar-benar sangat tidak nyaman. Kalau saya menarik terhadap satu koin yang berada di atas kepala ini, mungkin
Seseorang yang mengendalikan diri dia memberikan dampak negatif terhadap posisi keuangan dia. Satu energi yang mengendalikan diri dia termasuk mengendalikan posisi keuangannya, guys. Semua keuangan dikendalikan oleh pihak ketiga agar apa yang kamu minta dari manusia ini berupa tanggung jawab yang harus dia berikan terhadap diri kamu sesuai dengan perencanaan, dia tidak memberikannya karena memang sudah ada pihak yang mengendalikannya. Semua sudah tergantung terhadap pihak lain, bukan tergantung terhadap pihak manusia ini. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu ini. Di mana kemunculan kartu ini, apabila saya fokus terhadap sisi energi kamu, mungkin untuk saat ini diri kamu sedang bermimpikah atau memang sedang berandai-andai? Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena mungkin bisa saja untuk saat ini diri kamu sedang berandai-andai terhadap perencanaan yang sedang kamu pikirkan. Di mana perencanaan yang sedang kamu pikirkan itu harus sesuai dengan ekspektasi kamu. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, posisi pemikiran kamu sedang berandai-andai, sedang bermimpi, dan sedang berhayal. Penuh hayalan untuk saat ini diri kamu. Bisa saja penuh hayalan itu terhindar dari satu energi yang selalu berusaha untuk mengendalikan diri kamu. Kalau saya fokus terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, keluarnya kartu yang saya pegang ini, diri dia pun untuk saat ini di dalam pemikiran dia sedang berusaha untuk keluar dari zona ketidaknyamanan yang diberikan oleh pihak ketiga terhadap diri dia. Di mana ketika diri dia berusaha untuk keluar dari zona ketidaknyamanan, dia sudah menyadari bahwasannya pihak ketiga yang berdampingan terhadap diri dia hanya untuk membuat posisi keuangan dia berada di dalam keterpurukan, hanya untuk membuat posisi perasaan dia berada di dalam tekanan, hanya untuk membuat diri dia sangat kacau. Dia sedang berusaha untuk keluar dari pengendalian ini, guys. Dikendalikan dan pengendalian. Sedang berusaha keras untuk keluar dari zona ketidaknyamanan tersebut. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu ini. Seseorang yang memikul beberapa pedang, di mana ketika seseorang ini memikul beberapa pedang, sedang berencana untuk melakukan suatu kelicikan atau memang sedang berencana untuk mendapatkan suatu keberuntungan. Kalau saya fokus terhadap sisi energi kamu, bisa saja untuk saat ini diri kamu berpikiran terhadap kartu yang saya pegang ini. Mungkin ada sisi kelicikan yang akan kamu lakukan, atau memang ada sesuatu hal yang akan kamu lakukan di sini. Di mana sisi kelicikan yang akan kamu lakukan di sini, saya melihat apakah bersifat positif atau memang bersifat negatif. Apakah yang saya katakan ini akan kamu lakukan atau memang tidak kamu lakukan?
Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila saya fokus dan mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, keluarnya kartu yang saya pegang ini, diri dia pun sedang berpikiran bagaimana caranya agar diri saya bisa keluar dari zona ini. Bagaimana caranya agar diri saya bisa keluar dari zona ketidaknyamanan ini? Mungkin salah satu kelicikan akan dia mainkan. Karena memang kelicikan yang akan dia mainkan tersebut akan memberikan diri dia suatu keberuntungan agar diri dia tidak lagi dikendalikan, agar diri dia tidak lagi di dalam posisi yang benar-benar terpuruk, yang benar-benar di dalam posisi tekanan. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu Queen of Pentacles, di mana kemunculan kartu Queen of Pentacles ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus terhadap ketiga kartu yang saya pegang ini. Manusia yang pernah kamu fokuskan berusaha untuk keluar dari zona ketidaknyamanan dengan cara melakukan kelicikan, tujuannya untuk mendapatkan suatu kebebasan, untuk mendapatkan suatu kestabilan, untuk mendapatkan suatu kenyamanan, untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, untuk mendapatkan suatu kemakmuran, agar diri dia bisa terhindar dari satu energi yang selalu mengendalikan kehidupan dia, yang menimbulkan antara diri kamu dengan manusia tersebut ketika berkomunikasi tidak pernah terkoneksi. Dia sedang berusaha untuk keluar dari sini karena memang dia sudah menyadari situasi tersebut tidak memberikan diri dia suatu keuntungan. Memang di awal hubungan kotor yang dia lakukan itu memberikan diri dia suatu kebahagiaan, tetapi di balik dari hubungan yang dia lakukan secara awal tersebut, waktu demi waktu yang menjawab terhadap hubungan tersebut. Hubungan tersebut hanya untuk membuat sisi kebebasan salah satu energi terkekang. Ini dia guys. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu Queen of Swords. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, baik pria ataupun wanita. Apabila manusia yang pernah kamu fokuskan tersebut memiliki pasangan seperti apa yang saya katakan, yang telah meninggalkan diri kamu, memegang satu pedang sambil duduk di atas kursi singgasananya, di mana dia berpikir untuk ke depan. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini memiliki unsur negatif juga. Kenapa saya mengatakan memiliki unsur negatif? Karena memang ada pedang yang dipegang. Apabila saya menarik kata pedang tersebut, mungkin pihak ketiga, baik wanita ataupun pria, yang mencoba selalu mengendalikan diri dia, berusaha untuk membuat situasi yang dia rasakan tidak nyaman, melainkan kacau. Dia selalu memberikan dampak negatif terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Seakan-akan
Apa yang ingin dilakukan oleh manusia tersebut harus sesuai dengan aturan pihak ketiga ini. Wow. Berarti dalam kategori pemikiran manusia yang pernah kamu fokuskan, saya melihat pihak ketiga ini harus sesuai kemauan dia, guys. Manusia ini bergerak menurut dia, tetapi tidak sesuai menurut dari pihak ketiga. Dikendalikan. Berarti dengan kata lain, giliran manusia ini di dalam posisi yang pernah kamu rasakan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu King of Cups. King of Cups, raja yang memiliki satu cawan, di mana ketika satu raja ini memiliki satu cawan, bisa saja untuk saat ini kata raja tersebut saya posisikan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, baik pria ataupun wanita, seakan-akan keadaan dia yang mengharuskan diri dia untuk berpikiran secara cerdas. Keadaan dia yang untuk saat ini membuat diri dia untuk melakukan suatu kelicikan agar terhindar yang namanya tekanan terpuruk dari posisi keuangan. Dia sudah mulai menyadari, guys, keadaan dia benar-benar sudah diambang ketidaknyamanan. Ini dia. Seseorang yang selalu membuat keadaan dia tidak nyaman, tidak stabil, makanya diri dia berpikiran secara cerdas bagaimana kondisi ini bisa seperti di masa lalu. Ini dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Justice. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kata Justice, di mana kata Justice ini memiliki 2 arti. Arti pertama, hukuman. Arti kedua, karma. Wow. Kalau saya menarik dari situasi karma, mungkin karma yang sudah menghadirkan seseorang di dalam kehidupan dia, di mana seseorang itu untuk mengendalikan posisi kehidupan dia. Ini karmalah yang menghadirkan seseorang ini agar diri dia merasa tidak bebas. Karmalah yang menghadirkan seseorang ini agar diri dia selalu berada di dalam posisi ketidaknyamanan. Karmalah yang menghadirkan seseorang agar seseorang ini selalu berusaha untuk membuat kondisi ketidaknyamanan dan ketidakstabilan dan ketidakbahagiaan. Dari beberapa kartu yang saya ambil, saya menarik satu kesimpulan dan satu topik, yaitu pikiran apa yang sedang dipikirkan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Dia sedang berpikiran untuk berbuat licik terhadap orang yang mengendalikan diri dia, karena memang diri dia sudah menyadari apa yang dia rasakan tersebut berupa karma yang harus dia jalankan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.